Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utara Mitasari. Saya perwakilan moderator dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Persalinan dan Askep Intranatal yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami kepada rekan saya. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu persalinan intranatal. Apa sih itu persalinan intranatal? Persalinan intranatal adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin pada tubuh ibu. Proses ini ditandai dengan adanya kontraksi uterus yang teratur, progresif, dan menyebabkan perubahan pada serviks. Dan selanjutnya yaitu tahap persalinan. Tahap persalinan dibagi menjadi 4 kala. Kala pertama yaitu tahap pembukaan serviks, dibagi lagi menjadi 2 fase. Yang pertama yaitu fase laten, di mana pembukaan serviks berjalan lambat dari 0 hingga 3 cm. Kontraksi masih belum terlalu kuat dan sering. Yang kedua yaitu fase aktif, di mana pembukaan serviks berlangsung lebih cepat dari 4 cm hingga 10 cm. Kontraksi menjadi lebih kuat dan lama. Kala 2 yaitu tahap pengeluaran bayi. Dimulai saat serviks setelah pembukaan lengkap atau 10 cm dan berakhir dengan lahirnya seluruh tubuh bayi. Tahap ini ditandai dengan keinginan kuat ibu untuk mengedan, meningkatkan tekanan pada rektum dan perineum yang menonjol. Perawat memandu ibu untuk mengedan secara efektif saat kontraksi dan memastikan posisi yang nyaman. Kala 3 yaitu tahap pengeluaran plasenta, dimulai segera setelah bayi lahir dan berakhir dengan lahirnya plasenta. Yang terakhir yaitu kala 4, di mana tahap pemantauan pasca persalinan. Dimulai 2 jam pertama setelah plasenta lahir. Periode ini sangat kritis untuk memantau resiko pendarahan. Pemantauan ketat yang dilakukan meliputi tekanan kesadaran ibu, tanda-tanda vital yaitu tekanan darah, nadi, dan pernapasan. Kontraksi uterus, pastikan pundus teraba keras, jumlah perdarahan dari jalan lahir, dan yang terakhir adalah kondisi kandung kemih, pastikan tidak penuh. C. Konsep asuhan persalinan normal atau APN. APN adalah pendekatan asuhan yang sistematis dan berbasis bukti untuk memastikan persalinan berjalan bersih dan aman, serta mencegah komplikasi. Prinsip utamanya adalah 1. Patient-centered care, yang kedua itu adalah dukungan persalinan, yang ketiga itu adalah posisi nyaman, keempat manajemen nyeri non-farmakologis, yang kelima itu adalah penggunaan fotograf, yang keenam itu adalah manajemen aktif kala 1, yang ketujuh itu adalah inisiasi menyusui dini. Oke, next. Yang D. Pemantauan kesehatan janin. Kondisi janin selama persalinan dipantau melalui denyut jantung janin atau DJJ. Normal DJJ basalah antara 110 sampai 160 kali per menit, dengan variabilitas yang baik dan tanpa adanya deselerasi yang mengkhawatirkan. Yang kedua itu ada auskultasi menggunakan fotoskop atau Doppler. DJJ diperiksa setiap 30 menit pada fase kala 1 fase aktif dan setiap 5-15 menit pada kala 2. Kardiotografi atau CTG pada kasus berisiko tinggi, pemantauan elektronik kontinu dapat digunakan untuk melihat pola DJJ secara lebih detail, pola yang non-reassuring, misalnya deselerasi ambat atau berdikaridia preseten, memerlukan intervensi segera. Next. Yang E. Manajemen nyeri persalinan modern. Manajemen nyeri adalah hak pasien dan merupakan komponen penting dari pengalaman persalinan yang positif. 1. Metode non-farmakologis.
yaitu menjadi pilihan pertama dan merupakan peran utama perawat meliputi teknik relaksasi dan pernapasan, pijitan, hidroterapi, perubahan posisi, dukungan emosional kontinu. Yang selanjutnya itu adalah metode farmakologis. Digunakan jika metode non-farmakologis tidak memadai. Analgesi inhalasi, analgesi sistematik, opioid seperti fatidin, namun penggunaan semakin terbatas karena efek samping pada ibu dan bayi. Analgesia regional itu evidivura atau spinal, merupakan metode paling efektif untuk menghilangkan nyeri persalinan. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu konsep asuhan keperawatan intranatal. Pengkajian, identitas pasien, nama Nyonya A, usia 28 tahun, status perkawinan menikah, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat Jalan Mawar nomor 10 Bekasi, diagnosis medisnya G2P1A0. Hamil 39 minggu, kala 1 fase aktif. Anamnesisnya, keluhan utama. Pasien mengatakan merasakan kencang-kencang pada perut yang semakin sering dan teratur sejak 8 jam yang lalu. Nyeri dirasakan menjalar dari pinggang ke perut bagian bawah. Pasien juga melaporkan sudah keluar lendir bercampur darah. Riwayat kehamilan sekarang, HPHT 14 November 2024, TP 21 Agustus 2025, riwayat ANC-nya teratur setiap bulan di bidan, sudah mendapatkan imunisasi TT lengkap, riwayat persalinan lalu, anak pertama lahir spontan laki-laki, BBL 3100 gram sehat. Riwayat kesehatan, pasien tidak memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, atau penyakit jantung. Pemeriksaan fisik, keadaan umum, tampak menahan nyeri saat kontraksi, tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 92 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit. Pemeriksaan obstetri, inspeksi, perut membuncis sesuai kehamilan, palpasi, Leopold 1, TFU 3 jari di bagian bawah, teraba bokong di fundus, Leopold 2, punggung janin teraba di sisi kiri ibu, Leopold 3, teraba kepala di bagian bawah, Leopold 4, kepala sudah masuk ke pintu panggul, PAP. Auskultasi DJJ 144 kali per menit, teratur, terdengar paling jelas di kuadran kiri bawah perut ibu. Observasi HIS, frekuensi 4 kali dalam 10 menit, durasi 40-45 detik, kekuatan kuat, pemeriksaan dalam, portiotipis lunak, pembukaan 6 cm, selaput ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan di Hogre 3. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan. B. Diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI. 1. Nyeri melahirkan berhubungan dengan dilatasi serviks dan kontraksi uterus. Data subjektif, pasien mengatakan nyeri dan kencang-kencang pada perut bawah yang menjalar ke pinggang. Skala nyeri 7 dari 10. Data objektif, pasien tampak meringis, gelisah saat kontraksi, frekuensi nadi meningkat 92 kali per menit, TTV dalam batas normal 4 kali per 10 menit, durasi 40-45 detik. 2. Ansietas berhubungan dengan kritis situasional proses persalinan dan kekhawatiran terhadap kondisi diri dan janin. Data subjektif, pasien bertanya apakah saya bisa melahirkan normal sus, apakah bayi saya akan baik-baik saja. Data objektif, pasien tampak tegang, sering bertanya tentang kemajuan persalinan, fokus menyempit pada sumber kekhawatiran. 3. Risiko cedera pada janin dibuktikan dengan faktor risiko perubahan denyut jantung janin selama kontraksi, proses persalinan. C. Intervensi keperawatan. 1. Diagnosa keperawatan nyeri melahirkan. Intervensi keperawatan berikan dukungan emosional dan motivasi saat kontraksi, ajarkan teknik relaksasi pernapasan diafragma, pantau frekuensi, durasi, dan intensitas kontraksi serta respon nyeri, anjurkan posisi nyaman dan aman. Kriteria hasil, pasien melaporkan nyeri berkurang menjadi kurang dari 5/10 dan dapat menggunakan teknik relaksasi saat kontraksi. Rasional, dukungan emosional mengurangi kecemasan dan ketegangan yang memperparah nyeri. Teknik pernapasan menurunkan persepsi nyeri. Monitoring kontraksi membantu menilai kemajuan dan kebutuhan intervensi. Posisi nyaman mengurangi ketegangan otot dan nyeri. 2. Ansietas
intervensi keperawatan, berikan informasi dan edukasi tentang tahap-tahap persalinan secara rutin. Fasilitasi pasien mengungkapkan kekhawatiran, gunakan komunikasi yang empatik dan tenang, libatkan keluarga sebagai dukungan emosional. Kriteria hasil, pasien tampak lebih rileks, lebih fokus, dan mengungkapkan kekhawatiran tanpa panik. Rasional, informasi yang jelas mengurangi ketidakpastian yang menjadi penyebab kecemasan. Dukungan verbal dan sikap empatik meningkatkan rasa aman. Keterlibatan keluarga memperkuat rasa dukungan dan kenyamanan. 3. Risiko cedera pada janin. Monitor denyut jantung janin secara berkala, pantau tanda vital ibu secara rutin, laporkan segera jika ada perubahan DJJ atau tanda distress janin, siapkan tindakan darurat seperti protokol. DJJ dalam kisaran normal 110 sampai 160 kali per menit tanpa tanda distress selama persalinan. Pemantauan denyut jantung janin mendeteksi dini tanda hipoksia atau distres. Tanda vital ibu yang stabil mendukung perfusi plasenta. Respon cepat menghindari komplikasi janin yang lebih berat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu ada implementasi keperawatan, di mana implementasi dilakukan sesuai dengan rencana intervensi yang telah disusun. Contoh pencatatannya yaitu di jam 20.35, mengidentifikasi skala nyeri pasien dengan skala 7, yaitu mengajarkan teknik napas dalam. Terus di jam 21, memantau hasil DJJ, yaitu hasilnya 140 kali per menit, dengan teratur, dan kontraksi uterusnya itu hasilnya 4 kali per 10 menit, durasinya 45 detik. Terus di jam 21.10 memberikan dukungan emosional, menjawab pertanyaan pasien mengenai proses persalinan dengan tenang. Terus di jam 21.30 membantu pasien mengubah posisi menjadi miring ke kiri untuk kenyamanan dan optimalisasi aliran darah ke janin. Terus selanjutnya ada evaluasi keperawatan. Evaluasi dilakukan secara periodik menggunakan format SOAP, yaitu diagnosa satunya nyeri melahirkan, di mana subjektifnya pasien mengatakan nyeri sedikit berkurang setelah melakukan teknik napas dalam, rasanya lebih bisa dikontrol, skala nyerinya 6/10. Terus ada data objektifnya, yaitu pasien tampak lebih tenang di antara kontraksi, mampu mengikuti instruksi relaksasi dengan nadi 88 kali per menit. Terus ada data asesmen, yaitu masalah nyeri melahirkan teratasi sebagian. Terus ada data planning, lanjutan intervensi manajemen nyeri, yaitu evaluasi ulang posisi nyaman, anjurkan suami untuk melakukan pijatan punggung. Di diagnosis kedua yaitu ansietas, data subjektifnya itu pasien mengatakan saya merasa sedikit lebih tenang setelah suster jelaskan tahapannya. Data objektifnya pasien tidak lagi sering bertanya, kontak mata baik, tampak lebih fokus pada teknik pernafasan. Data asesmennya yaitu masalah ansietas teratasi sebagian. Planningnya lanjutan intervensi reduksi ansietas, tetap didampingi pasien, berikan reinforcement positif. Diagnosa ketiganya yaitu resiko cedera pada janin. Objektifnya yaitu DJJ-nya 142 kali per menit, teratur, tidak ditemukan deselerasi, kontraksi teratur. Data asesmennya resiko cedera pada janin tidak terjadi. Planningnya lanjutkan intervensi pemantauan denyut jantung janin secara berkala sesuai protokol. Kesimpulannya dari materi yang kami bahas yaitu asuhan keperawatan intranatal adalah komponen vital dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak yang bertujuan untuk memastikan persalinan berjalan dengan aman, lancar, dan memberikan pengalaman positif. Proses persalinan terdiri dari 4 kala yang masing-masing memerlukan pemantauan dan intervensi spesifik. Pendekatan modern seperti asuhan persalinan normal atau APN dan manajemen aktif kala 3 telah terbukti secara ilmiah efektif dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas. Peran perawat sangat sentral dalam memberikan asuhan yang komprehensif melalui dari pemantauan fisik ibu dan janin hingga dukungan psikososial dan manajemen nyeri. Penerapan proses keperawatan yang tematis dan standar SDKI, SLKI, dan SIKI memastikan bahwa asuhan yang diberikan terstruktur, berbasis bukti, dan
berpusat pada kebutuhan unik setiap pasien. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.